Setiap kebaikan punya arti. Tuhan melihat hatimu yang tulus. Pernahkah kamu berpikir bahwa kebaikan yang kamu lakukan terlalu kecil untuk berarti? Mungkin hanya sebuah senyuman, mungkin hanya menyapa seseorang, mungkin hanya memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau mungkin hanya mendengarkan seseorang yang sedang memiliki masalah. Kita sering berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu yang berarti, kita harus mempunyai banyak uang, banyak waktu, atau kemampuan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Terkadang, sebuah kebaikan kecil yang kita lakukan dengan tulus dapat menjadi sesuatu yang sangat besar bagi orang lain. Hari ini, saya ingin mengajak kita melihat sebuah kisah sederhana. Kisah tentang seorang anak kecil, seorang pria tua, dan sebuah kebaikan yang ternyata tidak berhenti pada satu orang. Karena terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa jauh dampak dari satu kebaikan yang kita lakukan hari ini. Pertemuan sederhana. Setiap pagi, seorang pria tua duduk sendirian di sebuah halte. Orang-orang datang dan pergi. Ada yang terburu-buru bekerja. Ada yang sibuk dengan teleponnya. Ada yang berjalan tanpa pernah memperhatikannya. Hari demi hari berlalu. Pria tua itu hanya duduk di sana. Sampai suatu pagi, seorang anak sekolah melewati halte tersebut. Anak itu berhenti. Ia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, kakek." Hanya 2 kata. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Hanya sebuah sapaan sederhana. Namun wajah pria tua itu berubah. Ia tersenyum. Mungkin sudah lama tidak ada orang yang benar-benar memperhatikannya. Dan hari itu, 2 kata sederhana dari seorang anak membuat hatinya terasa sedikit lebih hangat. Kadang kita tidak menyadari bahwa sapaan sederhana yang bagi kita tidak berarti banyak, bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi seseorang yang sedang merasa sendirian. Sebuah pemberian kecil. Keesokan harinya, anak itu kembali melewati halte yang sama. Tetapi kali ini, ia membawa sesuatu. Sebuah roti sederhana. Ia menghampiri pria tua itu dan menyerahkannya. "Ini untuk kakek." Pria tua itu terdiam. Ia menerima roti tersebut dengan tangan yang gemetar. Kemudian ia tersenyum. Bukan karena roti itu mahal, tetapi karena ada seseorang yang mengingat dirinya. Ada seseorang yang peduli. Ada seseorang yang berkata melalui sebuah tindakan sederhana, "Kakek tidak sendirian." Bayangkan, sebuah roti yang mungkin hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Tetapi bagi seseorang yang sedang kesepian, nilainya jauh lebih besar. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang. Mungkin senyummu adalah penghiburan yang mereka butuhkan. Mungkin bantuan kecilmu adalah jawaban dari doa mereka. Dan mungkin kebaikanmu adalah alasan mereka kembali memiliki harapan. Ternyata ia seorang guru. Beberapa hari kemudian, anak itu mengetahui sesuatu tentang pria tua tersebut. Ternyata pria tua itu pernah menjadi seorang guru. Bertahun-tahun yang lalu, ia mengajar banyak anak. Ia membantu mereka membaca, mengajarkan mereka tentang kehidupan, memberikan nasihat, dan mendorong mereka untuk menjadi orang yang baik. Tetapi setelah pensiun, kehidupannya berubah. Ia semakin sering sendirian. Tidak banyak orang yang datang mengunjunginya. Tidak banyak orang yang mengingatnya. Mungkin selama bertahun-tahun ia pernah melakukan banyak kebaikan. Tetapi tidak semua kebaikan langsung terlihat hasilnya. Dan sekarang, sebuah kebaikan kecil justru datang kepadanya dari seorang anak yang bahkan tidak mengenal seluruh kisah hidupnya. Bukankah hidup memang sering seperti itu? Kebaikan yang pernah kita taburkan mungkin tidak kembali melalui orang yang sama. Tetapi suatu hari, Tuhan dapat memakai orang lain untuk menguatkan kita. Karena tidak ada kebaikan yang benar-benar sia-sia. Kebaikan mulai menular. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang penjual kopi melihat anak itu memberikan makanan kepada pria tua tersebut. Keesokan harinya, ia memberikan secangkir kopi. Seorang pengemudi yang melihatnya ikut memberikan makanan. Pemilik warung di dekat halte juga mulai memperhatikan pria tua itu. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai melakukan sesuatu. Tidak ada yang merencanakannya. Tidak ada yang meminta mereka. Mereka hanya melihat sebuah kebaikan, kemudian memilih untuk meneruskannya. Inilah yang menarik dari kebaikan.
Kebaikan dapat menular. Ketika seseorang melihat orang lain berbuat baik, hatinya dapat tergerak untuk melakukan hal yang sama. Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa mengubah dunia seseorang. Dan ketika orang itu melakukan hal yang sama kepada orang lain, kebaikan tersebut terus bergerak dari satu hati ke hati yang lain. Banyak orang mulai peduli. Beberapa waktu kemudian, pria tua itu tidak lagi sendirian. Orang-orang mulai mengenalnya. Anak itu masih sering datang. Penjual kopi masih menyapanya. Pengemudi masih memperhatikannya. Bahkan beberapa orang mulai duduk dan berbicara dengannya. Yang dahulu hanya sebuah halte biasa, sekarang menjadi tempat di mana orang-orang saling mengenal dan saling peduli. Dan semuanya bermula dari satu tindakan kecil, satu sapaan, satu roti, satu kepedulian. Kita sering menunggu orang lain melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kita berkata, nanti kalau saya punya uang, saya akan membantu. Nanti kalau saya punya banyak waktu, saya akan berbuat baik. Nanti kalau saya sudah berhasil, saya akan menolong orang. Tetapi kebaikan tidak harus menunggu kita menjadi kaya. Tidak harus menunggu kita menjadi sempurna. Mulailah dengan apa yang kita punya. Mulailah dari hal sederhana. Karena mungkin Tuhan ingin menggunakan tindakan kecil kita untuk membawa perubahan besar. Tidak semua kebaikan berupa materi. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Kebaikan tidak selalu berupa uang atau makanan. Ada orang yang tidak membutuhkan uang kita. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang yang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang berkata, "Aku ada di sini untukmu." Ada orang yang sedang mengalami hari yang sangat berat. Dan mungkin sebuah pelukan, sebuah doa, atau sebuah kalimat sederhana, "Jangan menyerah." Sudah cukup untuk membuat mereka bertahan satu hari lagi. Karena manusia bukan hanya membutuhkan bantuan secara fisik. Kita juga membutuhkan kasih. Kita membutuhkan perhatian. Kita membutuhkan pengharapan. Jadi hari ini, lihatlah orang-orang di sekelilingmu. Mungkin ada seseorang yang sedang tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam. Jangan terlalu cepat menghakimi. Belajarlah untuk peduli. Sebagai orang percaya, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan. Dalam Galatia 6:9 dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai." Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak berhenti melakukan kebaikan. Mengapa? Karena terkadang kita berbuat baik, tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Kita membantu, tetapi tidak dihargai. Kita berkorban, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Namun Tuhan melihat semuanya. Tidak ada air mata yang tidak dilihat Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang tersembunyi darinya. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan dengan tulus yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan berhenti menjadi baik hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti menolong hanya karena pernah dimanfaatkan. Dan jangan berhenti mengasihi hanya karena pernah kecewa. Tetaplah berbuat baik. Sekarang bayangkan jika kebaikan itu diteruskan. Seseorang membantu seorang anak. Anak itu suatu hari membantu orang lain. Orang yang dibantu kemudian menolong orang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Satu tindakan kecil berubah menjadi rantai kebaikan. Mungkin kita tidak akan pernah melihat seluruh hasilnya. Kita mungkin tidak akan tahu berapa banyak kehidupan yang disentuh oleh tindakan kita. Tetapi tidak apa-apa. Karena tujuan kita berbuat baik bukan supaya dipuji. Bukan supaya dianggap hebat, bukan supaya semua orang mengetahui apa yang telah kita lakukan. Kita berbuat baik karena kasih, kita membantu karena peduli, kita mengampuni karena kita juga telah menerima pengampunan, dan kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi mulai hari ini, jangan menunggu kesempatan besar. Ketika ada kesempatan kecil untuk berbuat baik, lakukanlah. Mungkin hari ini ada seseorang yang sedang menunggu kebaikanmu. Mungkin seseorang di rumah, mungkin temanmu, mungkin orang yang tidak kamu kenal. Mungkin seseorang yang selama ini hanya kamu lewati tanpa pernah kamu sapa. Cobalah berhenti sejenak, lihatlah sekelilingmu. Tanyakan kepada dirimu, siapa yang bisa saya bantu hari ini? Mungkin jawabannya sederhana. Berikan senyuman, ucapkan terima kasih, bantu seseorang yang kesulitan. Berikan makanan,
Dengarkan seseorang, maafkan orang yang pernah menyakitimu, atau doakan seseorang yang sedang mengalami pergumulan. Jangan berpikir bahwa kebaikanmu terlalu kecil, karena kita tidak pernah tahu. Satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini mungkin menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah alasan seseorang kembali tersenyum. Jadilah tangan yang menolong. Jadilah hati yang peduli. Dan biarlah melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskan di komentar. Saya mau mulai berbuat baik hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jati berkat bagi orang lain mulai hari ini. Sekecil apapun kebaikanmu, itu berarti. Apa kebaikan yang kamu lakukan hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari-harimu penuh dengan kebaikan dan kasih Tuhan.